Kalau mau membangun kultur sekolah menyenangkan, yang harus dirubah dulu kepala sekolahnya. Karena kepala sekolah yang nanti akan memberikan ruang kepada gurunya. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Semapa Podcast. Kali ini LH kedatangan seorang tamu yang begitu inovatif dalam dunia pendidikan. Beliau adalah orang nomor 1 yang ada di SMK Negeri 4 Balikpapan. Selamat pagi Bunda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ngomong-ngomong Bunda, ini tadi dari SMK 4 ke SMA 4, ini sama-sama 4-nya ya Bunda ya? Empatnya sama-sama sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif. Iya. Ada kesamaan kita. Iya, sama-sama ini ya Bunda. Dari sana ke sini membawa kendaraan sendiri atau mungkin diantar oleh? Biasanya sih bawa kendaraan sendiri. Ya. Cuman karena saya tahu parkirnya agak susah gitu Iya, betul. Jadi saya tadi minta diantar. Oh gitu ya Bunda ya. Sekali-sekali manja Bu. Wah iya, manja kalau sama suami tidak apa-apa Bunda. Memang suami itu harus dimanja, harus tempat untuk kita bermanja-manja. Nanti Seneng dia kalau ya, dimanjain. betul. Masa manja ke suaminya orang. Wah itu bahaya sekali. Bunda ini saya juga baru pertama kali nih bertemu dengan Bunda ini. Saya juga ingin tahu ini Bunda ini siapa Bunda, bagaimana kegiatan Bunda sehari-hari, terus Bunda asalnya dari mana, ini saya kepingin tahu. Mungkin juga pemirsa yang ada di luar sana juga ingin mengetahui profil orang nomor 1 yang ada di SMK Negeri 4 Balikpapan. Baik, para pendengar Semapa ya ini. Ya, Semapa Podcast. Semapa Podcast. Perkenalkan, nama saya Emilia Monalita. Saya sehari-harinya bekerja di SMK 4. Kebetulan dipercaya gitu ya, untuk membawahi dan memimpin teman-teman yang ada di sana di SMK 4 Balikpapan. Kemudian selain itu, saya juga kalau hari Sabtu Minggu itu bekerja sebagai tutor di Universitas Terbuka. Oh iya. Saya asli orang Arema. Arema. Oh, sama kita. Ya, Aremania. Aremania. Saya dari Malang dan sudah hampir 26 tahun saya berada di Balikpapan. Agak tuan saya Bunda. Saya sudah 30 tahun di Waduh. Kota Balikpapan, kota minyak ini. Ya, sudah nyaman Iya. ada di sini. Karena ini Bunda. Karena apa ya? Mantan pacar yang mengajak. Kalau tidak diajak mantan pacar saya mungkin tidak mengenal Balikpapan Bunda. Kebalikan saya bertemunya di sini. Oh, tapi iya. sama-sama Arema. Oh iya. Tapi ibu saya pernah bilang jauh-jauh ke Balikpapan kok ngeletek ya dapat orang Malang juga gitu. Emang di sana nggak ada orang selain orang Malang. Jadi chemistry-nya itu memang sudah Arema. Oh iya. Iya. Nah, ini Bunda. Saya sering mendengar bahwa SMK 4 ini ada suatu model atau mungkin pembelajaran yang ini saya pernah mendengar apa sih yang diterapkan di SMK Negeri 4 itu dengan GSM-nya, ya Gerakan Sekolah Menyenangkan. Itu saya juga baru ini ya pada saat Mem Nurul waktu itu ya bermain-main ke SMA 4. Itulah saya baru mendengar SMK 4 itu ternyata ada GSM. Apa itu? Awalnya saya tidak tahu GSM itu apa. Kemudian saya kan orangnya juga ingin ini ya Bunda ya, orang yang selalu ingin tahu. Jadi saya langsung begitu disebutkan GSM, saya langsung searching, kemudian saya lihat ternyata GSM itu singkatan dari Gerakan Sekolah Menyenangkan. Bisa diceritakan Bunda? Ya, siap. Jadi awalnya itu saya mengenal GSM di tahun 2020. Ketika itu saya mendapatkan pelatihan karena kapasitas SMK 4 yang ditunjuk sebagai SMK COE, Center of Excellence. Nah, di situ kami mendapatkan salah satu materi yang namanya GSM. Jadi GSM itu adalah sebuah gerakan, sebuah komunitas. Komunitasnya itu komunitas yang berasal dari akar rumput. Namanya saja akar rumput ya. Betul. Dari bawah. Dari bawah. Ya, Betul. Bukan dari Dari atas. bukan dari atas. Ya, betul. Kebijakan yang seperti sekarang
sekolah penggerak gitu kan, Iya. itu kan top down ya, Iya, betul. Kami dari bawah, Iya. gerakannya dari bawah. Nah di dalam GSM ini, di dalam komunitas ini dipelopori, dimotori oleh foundernya, Iya, itu founder. adalah Bapak M. Nurizal Iya. dengan Ibu Novi, seorang dosen dari UGM. UGM, Iya. iya. Nah, saya di sini merasa apa ya, tertampar gitu ya sebagai seorang pendidik. Saya merasa dikuliti oleh beliau berdua gitu ya. Ternyata selama ini cara mengajar, cara pendekatan yang dilakukan kepada siswa benar-benar feodal. Iya betul, iya betul. Nah, betul. dari situ ya, saya bertekad gitu ya untuk mencoba mengembalikan sistem pendidikan Indonesia yang sudah sekian lama di dalam sistem belenggu feodalisme. Iya betul. Di mana guru adalah pusat segalanya. Segalanya, Iya, iya. guru merasa paling Paling pintar. Iya. Guru merasa bahwa kalau di kelas itu saya lah yang paling Saya, hebat iya. gitu. Nah, itu mau dikembalikan lagi kepada fitrahnya siswa. Siswa. Ya. Kodratnya siswa sebagai anak itu apa? Iya. Jadi pendidikannya lebih humanisme, memanusiakan manusia. Iya. Dan pendidikan itu harus mengarah kepada 3 kodrat anak. Apa sih itu 3 kodrat anak itu? Bahwa setiap anak ini punya yang namanya curiosity ya, rasa ingin tahu, punya kreativitas, dan setiap anak itu berbeda. Betul. Selama ini kan sistem pendidikan kita menyamaratakan di dalam kelas. Ya, betul. Dan yang dikejar selama ini adalah hanya cakupan materi. Materi. Ya, bagaimana guru itu mengejar supaya materinya selesai. Selesai. Ya. Tapi apa yang didapat? Hasilnya Hanya apa? nol, Gitu. ya. Toh dengan cakupan materinya selesai, nggak merubah anak Iya, juga betul, ya kan? betul. Anak tidak punya skill. Benar, nggak punya skill. Jadi kita ingin mengembalikan itu semua kepada kodrat anak, hak anak untuk belajar. Belajar itu harus menyenangkan. Kenapa? Karena kalau belajarnya emosi anak itu senang di dalam Iya. kelas, maka otomatis dia itu akan suka untuk belajar. Betul. Tidak mau pulang dari sekolah. Iya, benar. Rasa ingin tahunya besar dan dia terpicu untuk mengembangkan potensi dirinya sendiri. Iya. Yang saya suka dari GSM itu adalah yang digarap adalah aspek mental, Bu. Karakter yang didahulukan ya. Nanti ketika karakter itu sudah terbangun, maka yang namanya skill, kompetensi itu akan mengikuti dia. Ya, mengalir dengan Betul. sendirinya. Bagaimana caranya kita itu mendidik anak tanpa memarahi, Marah. tanpa menggurui. Nah ini ya, karena Ya, kita betul, guru, betul. Karena ya. kita guru, Kata itu kita ya, guru, maka ya, posisi kita itu selalu menggurui Menggurui anak-anak. ya, ya. Kemudian ya kita nasihati anak tanpa menasihati. Siapa sih yang nggak bete dinasihatin terus? Gitu Iya, betul, betul. Kita menempatkan posisi guru dengan siswa itu adalah Teman, sebagai teman, ya. sebagai teman curhat. Jangan menggurui, jangan menasihati, jangan memarahi, Ya. gitu ya. Betul. Bagaimana kita membuat anak itu belajar tanpa dipaksa? Betul. Ya, karena kalau sudah jadi habit gitu ya, Iya, jadi sebuah kalau kebudayaan, betul, nah, iya. dia nggak usah dipaksa belajar sendiri. Belajar kok, sendiri, ya. iya. Kemudian berbuat kebajikan tanpa ada syarat. Pokoknya kamu kalau mau membantu orang lain, nanti saya kasih ini. Itu kan ada syaratnya. Iya. Ya. Kita berusaha supaya tanpa syarat. Tanpa gitu syarat. ya. Kemudian berprestasi tanpa berkompetisi. Gitu ya. Jadi kompetisinya itu adalah kompetisi dalam dirinya Dengan sendiri. sendiri, ya, betul. Pencapaian maksimal saya itu di mana? Ada target apa saya itu ke depan? Bukan berkompetisi dengan orang lain. Kayak ranking segala itu Iya, kompetisi. iya ya. betul, iya, iya. Tapi ya susah ya. Iya, karena sistem iya, iya, sistem betul. pendidikan di Pendidikan di Indonesia itu masih masih seperti seperti itu. Iya. Kita berusaha ingin menempatkan siswa itu sesuai dengan porsinya, tetapi yang di sononya Iya. ya di sononya ini Iya. masih tetap menerapkan dengan aturan-aturan yang Iya, dibuat oleh manusia. Dan anehnya lagi di Indonesia itu yang pembuat aturan-aturan itu justru bukan orang pendidikan. Itulah akhirnya kita itu kadang-kadang kita yang di lapangan ini yang sengsara ya Bun ya. Nah, iya gitu ya. Tapi kami jalan Bu ya. Ya. Walaupun dibatasi oleh ruang sistem seperti itu. Sistem, ya. Itu di SMK 4 khususnya di sekolah saya, itu saya memberi kebebasan kepada teman-teman saya. Out of the box gitu ya. Ya. Silakan keluar dari kurikulum gitu ya. Kurikulum itu hanya sebagai dinding, kalau rumah itu dia sebagai Ya. dinding ya. Tetapi yang penting adalah pondasinya, ya kan, alasnya. Bagaimana membangun budaya, membangun narasi perubahan di sekolah. Oke lah, kita mengikuti gitu ya. Maunya kurikulum apa, maunya pengawas apa, kita ikuti. Tetapi di dalam keseharian yang saya laksanakan adalah kurikulum implementatif. Gitu ya. Kurikulum implementatif itu apa? Ya yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Apakah berarti yang lain tidak diajarkan? Tidak, tetap diajarkan. Jangan sampai juga terjadi yang namanya less lesson gitu ya. Jangan sampai terjadi kesenjangan juga. Sama diberikan, cuman porsinya gitu ya. Porsinya yang agak dikurangi. Mana yang lebih penting? Itu yang ditonjolkan. Itu yang ya, itu yang digenjot. Gitu. Iya.
Bun, ini bicara masalah GSM ini teman. Tentunya kalau kita mau maju ya Bun ya, kita mau maju, kita mau berinovasi, kita mau apa sih, meninggalkan hal-hal yang kurang kita tinggalkan, atau yang tidak sudah saat ini tidak pantas untuk diinikan, kita harus kembali lagi. Pastikan tentunya ada kendala-kendala ya Bun ya. Ya. Apalagi kita itu menghadapi dengan berbagai macam karakter guru. Nah, apalagi guru-guru yang sepuh-sepuh itu biasanya EG-nya lebih tinggi dibanding yang ini tidak mau berini. Nah, mungkin ini juga untuk pembelajaran saya ini. Trik-trik apa yang Bunda ini laksanakan sehingga sampai detik ini itu gaungnya SMK 4 itu adalah GSM-nya top. Nah, itu. Kita nyebutnya generasi old gitu ya. Ya, betul, generasi dalam tanda kutip ya. Betul, ya. Tapi tidak semua generasi old seperti itu ya. Saya termasuk generasi old. Ada generasi old yang ikut mengikuti perkembangan. Betul. Ini Bu, karena tantangan kita di era abad 21 itu kan kita berhadapan dengan algoritma gitu. Iya. Nah, jangan sampai algoritma itu menguasai anak didik kita gitu ya. Jangan sampai mereka lebih pintar daripada kita. Iya. Kita yang harus lebih pintar. Nah, kita mendidik sekarang itu kan dalam rangka menyiapkan tenaga muda, menyiapkan generasi muda, ya kan? Ya. Kalau berbicara kesulitan hambatan pasti ya. Ini adalah baru tahun kedua kami menjalankan GSM. Oh iya. Tentu saya terseok-seok juga. Di awal juga saya banyak ditentang gitu ya. Bukan dicibir gitu ya. Apa sih GSM? Cuma tepuk-tepuk tangan gitu kan? Ya. Karena kami membiasakan pada saat penerapan GSM itu semua guru wajib menerapkan yang namanya di awal pembelajaran kesepakatan kelas. Ya. Jadi ketika pertama kali bertemu dengan siswa itu harus membuat kesepakatan kelas. Yang membuat siapa? Siswanya. Oh gitu ya. Jadi kesepakatan untuk 1 tahun ke depan apa yang mau kita sepakati di dalam kelas. Dalam gitu kelas ya. Misalnya toleransi terlambat adalah misalnya 5 menit. Ya, pada saat belajar HP harus di silent dan teman-teman ya. Kita buat semua. Nah, baru di bawahnya kita bikin apa konsekuensinya ketika kesepakatan itu dilanggar. Iya. Jadi yang menentukan anak-anak sendiri. Guru hanya menuntun gitu ya. Kemudian setelah itu kita membiasakan morning sharing. Gitu ya. Morning sharing itu adalah pagi berbagi. Kita biasanya menanyakan, kebaikan apa yang sudah kamu lakukan di pagi ini tadi. Ya. Jadi kita menyentuh aspek mental, ya, aspek karakter yang kita sentuh. Kemudian di akhir pembelajaran, baru 3 itu yang kami laksanakan. Di akhir pembelajaran, semua guru wajib menutup dengan kegiatan refleksi. Ya. Refleksi itu apa? Flashback. Apa sih yang kamu dapat hari ini? Bagaimana sistem pembelajaran hari ini? Nah, anak dibiasakan untuk berkomunikasi. Itu dulu, setahun itu dulu. Itu dulu yang kami terapkan. Kalau lupa, saya setiap pagi mengingatkan. Fungsinya grup WA itu adalah sarana saya untuk mengingatkan, memberikan motivasi di situ, memberikan penguatan di situ. Jadi supaya WA itu komunitasnya juga efektif, bukan hanya hahaha aja gitu ya, bukan hanya tidak digunakan hanya apa ya sebagai apa ya untuk model-modelan atau ikutin zaman aja. Ya oke lah, nggak apa-apa ya. Tapi masih ada kegunaan atau ada fungsinya yang untuk hidup kita yang lebih baik lagi. Saya membiasakan teman-teman bukan hanya saya yang harus sharing praktek kebaikan, tapi semua guru boleh sharing praktek kebaikan. Jadi misalnya guru matematika hari ini sharing, ini adalah pembelajaran matematika saya berada di luar kelas, gitu ya. Kemudian ada guru yang lain, dan Nurul itu sering juga yang tadi Ibu sebut itu sharing praktek kebaikan yang sudah dilakukan di kelas. Perubahan yang di kelas itu nggak harus dalam bentuk face to face konvensional gitu ya. Kadang teman-teman membongkar meja kursi, circle time di bawah, seperti itu. Kemudian OSIS itu juga diberi ruang gitu ya. Semua kegiatan tahun ini tidak ada sekolah yang punya ide, semua ide adalah OSIS gitu. Bahkan pesantren Ramadan kemarin, kalau saya melihat pesantren Ramadan di sekolah lain mungkin hanya diisi tadarus, drama gitu ya, sampai siang membosankan. Kita enggak, kemarin kita kemas dengan bentuk games. Jadi anak-anak pada melakukan post-it gitu ya, lari-lari sana sini. Jadi enggak kaku gitu. Nah, adakah guru yang enggak melaksanakan? Ya ada. Ada Bu. Tapi karena GSM ini adalah tidak memaksa, gitu. Tidak boleh dipaksa. Tapi biarkan kesadaran itu tumbuh dengan sendirinya. Jadi ya setiap hari harus dibiasakan, setiap hari harus diulang-ulang. Bahkan kita ini punya celetukan, ketika mungkin saya lewat atau teman yang lewat,
ada teman lagi memarahi siswa gitu, kita cuma bilang GSM gitu. Jadi mengingatkannya cuma begitu, GSM, langsung dia mengubah gitu betul haluan gitu ya. Halus tapi mengena ya, Bun ya. Jadi saya pun juga mengurangi untuk memarahi, itu semua mengurangi. Saya tekankan ke teman-teman tidak usah memarahi, menghemat energi. Iya, betul. Jadi saya tadi menekankan tanpa 3M tadi, tanpa memarahi, tanpa menggurui, tanpa menasehati. Tapi apa? Terus apa yang harus dilakukan? Kan pasti gitu ya. Iya, betul. Terus apa sih? Ya buat kesepakatan. Iya. Ya, buat konsekuensi. Tata tertib juga sudah saya ubah, bunyinya bukan tata tertib lagi. Iya. Kode etik. Gitu ya. Jadi juga ada perubahan yang ini ya Bun ya, perubahan yang ada yang feudal itu sudah kita ini rubah ya Bun ya. Jadi kita menerapkan ini Bun, 4 area perubahan di sekolah. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu nggak hanya sekedar yang bisa dilihat, tapi juga berhubungan dengan mental. Kalau lingkungan fisik kan kita menyiapkan ekosistem sekolah yang nyaman untuk belajar. Banyak pohon-pohon rindang, gitu kan? Itu kan nyaman. Itu kan fisik ya. Tapi kan itu kalau dibangun perlu dana gitu ya. Saya cari yang nggak perlu dana gitu. Apa? Ya aspek mentalnya yang digarap dulu gitu ya. Kayak morning sharing tadi, refleksi tadi, 3M tadi. Nah, kemudian area kedua yang dibangun adalah keterhubungan antara orang tua, anak, guru. Ya, 3 hubungan ini harus intens. Orang tua boleh di grup WA-nya wali kelas menyampaikan sistem pembelajaran apa sih yang dimauin mereka. Kita sharing wali kelas di situ. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran penalaran. Jadi tidak kita pelan-pelan. Kalau ini nggak bisa diubah secara konvensional. Ya, betul. Apalagi guru generasi old kan agak susah ya untuk karena mindsetnya itu udah berbeda dengan generasi sekarang. Kita kan ini kan zamannya feodal. Jadi pembelajaran penalaran itu adalah bagaimana pembelajaran diarahkan untuk menggugah kreativitas, bernalar bukan menghafal, dan tidak mencakup hanya melulu capaian materi, dan semua diarahkan kepada pembelajaran berbasis proyek. Ada kolaborasi antar mata pelajaran. Jadi misalnya 4 mata pelajaran gabung, itu kan meringankan siswa ya. Betul. Jadi 4 mata pelajaran dikerjakan satu proyek, nilainya 4 mata pelajaran. Kami yang sudah berkolaborasi itu mata pelajaran bahasa Inggris gabung dengan sejarah, gabung dengan simulasi digital. Anak-anak dibuatkan konten, suruh membuat vlog. Konten YouTube, karena sekarang itu simulasi digitalnya diarahkan pada pembuatan konten yang lagi in. Kekinian tadi Jadi simulasi digitalnya itu nggak hanya teori yang ada di kurikulum, tidak. Bosen apa sih kebutuhan hari ini gitu kan. Kebutuhan hari ini adalah anak-anak senangnya konten kan. Ya kita ajarin mereka TikTok, YouTube gitu kan. Terus apa lagi ya? TikTok, YouTube, terus apa lagi ya? Ngevlog. Kita ajar begitu, dan pembelajarannya harus kolaborasi, harus kelompok, tidak boleh dikerjakan individu. Karena tanpa berkolaborasi, tanpa kita jejaring, zaman sekarang susah. Karena sekarang ini yang dicari adalah kolaborasi, yang bukan kompetisi. Kompetisi itu nomor sekian, kompetisi eksternal tapi di dalam itu harus dibangun dulu yang namanya kolaborasi. Ternyata begitu ini ya, kompleks ya Bun ya. Kompleks dan ini dari melihat mendengar saja saya sudah bisa membayangkan begitu menyenangkan. Terus ini Bun, itu tadi kan dilihat dari sudut guru ya Bun ya. Bagaimana tanggapan, mungkin kan ini sudah diterapkan di SMK 4 itu sudah 2 tahun ya Bun ya. Secara otomatis walaupun kemarin itu kita pembelajaran secara daring, tetapi kan ini saat ini sudah tatap muka. Ini untuk siswanya bagaimana Bun? Mungkin Bunda sudah pernah mewawancarai atau mungkin berbincang-bincang atau ngobrol bareng dengan siswa. Ini tanggapan mereka itu seperti apa Bu? Kalau siswa begitu masuk kelas, masuk sekolah gitu dan mereka diberi ruang yang luas gitu silakan untuk berkarya, silakan untuk menentukan apa sih yang mau kamu pelajari. Bahkan kalau IPA IPA itu saya mengarahkan ke guru gini, misalnya pelajaran apa ya, listrik gitu. Listrik itu anak-anak ditanya, kamu ingin belajar apa di listrik?
saya ingin belajar ini itu, ada yang ingin belajar. Saya ingin belajar Bu, kenapa sih tubuh manusia itu kalau kena listrik bisa kesetrum gitu. Iya. Nanti siapa yang mencari jawabannya? Ya mereka sendiri. Iya. Ayo cari kenapa kalau listrik itu kena sentuh manusia, manusianya kesetrum. Kenapa manusia itu sebagai penghantar listrik misalnya gitu. Itu. Jadi anak-anak itu tidak kita yang tidak kita yang menemukan sendiri. Biarkan mereka pengennya belajar apa yang kamu ingin ketahui dari topik ini. Iya. Dan mereka juga menemukan jawabannya sendiri. Benar. Yang itu harus mencari jawabannya sendiri. Itu akan lebih melekat ini ke otak mereka betul, ya Pak Siswa. Ini rupanya selamat datang Pak Agus. Ini Pak Agus beliau membawa tasnya muda ini. Iya, ternyata sama Pak Agus. Beliaunya sama saya sama-sama orang alam. Aremania kita. Bu, kami menyebut Pak Agus tuh sebagai Lekmin Ho. Oh ya. Lekmin. Yang jualan bakso ya. Produsen bakso terbesar di balik papan nih. Nah, ini lanjut ya Bu. Sampai di mana ini Pak? Nah, ini lanjut. Ini gara-gara tadi antar intermezzo dari orang pertama yang ada di balik di SMA 4. Ya. Kepala sekolahnya sudah menyenangkan. Kepala sekolah menyenangkan. Ini saya juga ini Pak Agus bisa belajar. Jadi nanti belajar kita menerapkan sekolah. Kalau mau membangun kultur sekolah menyenangkan, yang harus dirubah dulu kepala sekolahnya. Karena kepala sekolah yang nanti akan memberikan ruang kepada gurunya. Top manajemen dulu yang harus bergerak. Kalau gurunya bergerak, tapi top manajemen tidak memberikan ruang, ya nggak bisa jalan. Karena top manajemen adalah pembuat keputusan, pembuat kebijakan. Kalau wawasan top manajemennya itu sudah berwawasan sekolah menyenangkan, maka anak buahnya tinggal mengikuti. Hebat. Yang kedua nanti gurunya dulu yang digarap, ya kan? Ya. Karena yang bisa menyenangkan siswa, gurunya dulu yang harus senang, ya. Kalau gurunya tidak menyenangkan dulu, tidak dibuat senang dulu, ya bisa pembelajaran itu berjalan menyenangkan. Karena guru adalah tolak ukur tulang punggungnya untuk menyebarkan pembelajaran yang menyenangkan. Betul. Bagus. Nah, ini tertarik sekali. Semakin kesini semakin panas, semakin tertarik nih. Ingin ini. Bunda, kalau tadi kita sudah mengupas masalah gerakan sekolah menyenangkan ini dari siswa, kemudian dari gurunya, kemudian bagaimana dengan orang tua? Ya, orang tuanya itu tanggapan orang tua itu dengan pola pembelajaran seperti ini itu apakah responnya positif atau responnya negatif? Yap. Orang tua itu senang Bu merasa dilibatkan, tapi nggak semua orang tua mau dilibatkan. Karena kan apalagi SMK ini kan mayoritas gitu ya adalah siswa yang kelompoknya menengah ke bawah, yang penuh dengan problem gitu. Nah sebetulnya disinilah justru akarnya GSM itu muncul. Gitu. GSM itu harus munculnya tidak di sekolah unggulan. Ya, sip. Kita tidak menggarap sekolah unggulan. Ya. Jadi yang digarap adalah memang sekolah yang punya serba kekurangan. Sekolah yang inputnya itu adalah di bawah. Jadi kalau kita mau garap sekolah yang unggulan itu kurang greget gitu ya. Iya, betul. Gerakannya karena input tadi. Iya, betul. Karena kan fasilitas sudah terpenuhi. Betul, jadi betul sekali. Jadi GSM itu tidak menggarap sekolah menyenangkan itu karena fasilitasnya bagus enggak. Jadi kita justru nyesernya itu, bahasa apa nyesernya? Menyasarnya itu. Menyasarnya itu dari bawah gitu ya. Justru di sekolah yang kurang produktif, justru di sekolah yang memang sebab keterbatasan, sekolah yang anak-anaknya banyak yang broken home, sekolah yang banyak anak-anaknya itu dari keluarga tidak mampu. Kita nyasarnya adalah di situ. Nah, ketika orang tua itu dilibatkan, ayo Pak, ayo Bu, ikut dalam kegiatan kesekolahan gitu ya. Itu ya mereka senang karena merasa anaknya diperhatikan gitu ya. Kami itu guru BP-nya aktif Bu. Oh iya. Guru BP kami itu luar biasa gitu ya. Guru BPBK ya, ya BPBK itu luar biasa aktif gitu ya. Mereka dekat banget dengan anak-anak gitu ya.
nggak masuk berapa hari aja mereka home visit gitu. Iya. Berusaha untuk kunjungan. Iya, betul. Ini tahun ini kami rekor gitu ya. Rekornya apa gitu? Yang lulus SNMPTN Iya. dari tahun sebelumnya itu paling cuma 5, Iya. 6 Iya. gitu ya. Paling Tahun banyak ini? itu 7. Tahun ini 32 Oh, siswa. hebat. Wah. Apa pencapaian yang betul-betul ini? Saya Ini aja- mungkin juga karena ya ini mungkin juga karena sistem atau penerapan pendidik model pembelajarannya yang berubah itu. Jadi mereka merasa tidak tertekan belajar di sekolah sehingga mereka dengan sendirinya mempunyai kesadaran untuk belajar. Nah, Itu kesadaran. Ya, kesadaran Ya. untuk belajar itulah. Menggugah kesadaran Iya, ini loh yang betul. kami tekankan Iya. gitu ya, menggugah kesadaran yang saya bilang tadi, belajar tanpa dipaksa gitu Iya. ya kan ya, berprestasi tanpa ditekan. Tekan. Nah itu, jadi 32 anak ini guru BP memang pendekatan ya kan anak, passionmu ada di mana? Iya, gitu ya. betul. Passionmu apa sih? Kita Iya. ngarahkan ke sini sejak awal kelas 3 sudah didampingin. Jadi akhirnya ini ya luar biasa 32. 30 ya. 32. Lonjakannya begitu persen ya, luar biasa. Bener Ya. sekali. Bahkan ada yang jurusan kecantikan, yang biasanya Iya, mua-mua, iya. malah ada yang diterima satu di jurusan hukum, Universitas Mula Warman. Oh iya 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 iya. Itu kan sebuah, ya saya dapat data kemarin berapa Iya. jumlah yang lolos SNMPTN? 32. Wow. Jadi perlahan-lahan ya, memang nggak bisa langsung. Ya, nggak namanya. bisa. Satu tahun itu belum bisa Iya, dilihat. betul, belum bisa dilihat hasilnya. 2 tahun mungkin masih ada kuncupnya saja. Mungkin nanti Benar. sekian tahun baru kita bisa menikmati secara maksimal. Karena ini proyek investasi Iya, jangka betul. panjang. Namanya proses ya, Bu ya. Karena yang digarap itu bukan bangunan ya kan? Iya, betul. Ini mental, Mental. yang tidak ada, kita tidak melihat wujudnya seperti Iya. apa, tetapi kita melihat hasilnya dengan perubahan. Benar. Perubahan mindset ini. Ya, betul. Itu sulit ya, Bu. Sulit Siswa sekali. terlambat, Bu. Iya. Siswa terlambat itu tempat saya banyak kan. Iya. Nggak tahu kalau di sini mungkin nggak ada yang terlambat ya. Oh, kalau di sini alhamdulillah paling yang terlambat itu sehari paling ya 2, 3, 4, paling banyak itu paling 10 sehari. Kalau di tempat saya gitu, banyak mas tobet, banyak bejibun gitu ya. Banyak sudah alasannya tuh macam-macam gitu ya. Kalau dulu kan pasti kita hukum ya. Iya. Ya, karena kita menerapkan reward and punishment. Iya, gitu ya. betul. Dihukum, yang suruh bersihin kamar mandi lah, Ya, betul. disuruh lari lapangan lah, pokoknya cari sampah, bersihkan sampah. dan hukumannya bukan sebagainya. main. Iya. Ini mulai tahun ini kami tidak menerapkan hukuman. Gitu ya. Enggak kami terapkan hukuman. Jadi? gitu ya. Jadi dikelompokkan, Dikelompokkan. ajak bicara. Gitu ya. Oh. Ya, itu tanpa memarahi, Marahi, ya, iya. tanpa menggurui, gitu ya, tanpa menasehati. Iya. Jadi kita tanya, apa yang menyebabkan kamu terlambat, gitu ya. Iya. Gitu. Kemudian apa solusimu supaya nggak terlambat? Apa perasaanmu ketika kamu terlambat sedangkan temanmu sudah berada di sana? Jadi kita ajak ngomong mereka, kita kelompokkan, diajaknya ngomong. Itu. Jadi kita meminimalisir yang namanya hukuman. Tapi anak-anak tersebut, siswa tersebut itu besoknya kira-kira terlambat lagi atau tidak? Bunda? Ada yang tidak terlambat, ada yang masih terlambat. Setiap pagi itu saya berada di lobi sekolah, Bu, menyambut mereka, gitu ya. Jadi mengucapkan salam gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum, kadang menyambut lah Ya, mereka. betul. Kenapa? Membiasakan mereka untuk mengenal gurunya. Gitu. Betul. Selamat pagi, assalamualaikum. Saya guru PP biasanya sama yang lain-lain berpikat nyambut. Jadi kita berada di depan, merapikan. Ayo, sini bajumu kalau begini ini bagus nggak dilihat? Ya. Jadi mereka yang menilai diri sendiri gitu ya. Bukan saya bajumu nggak rapi, enggak. Sini ada kaca kan di tempat Ya, itu. betul. Ngaca. Kalau begini rapi enggak? Enggak. Apa perasaanmu kalau pas nggak rapi? Ketika sudah dirapikan, gimana sekarang? Iya, Bu, lebih bagus. Jadi mereka menilai dirinya sendiri, ya. Menilai kekurangan dirinya sendiri, bukan guru yang menunjukkan kamu kurangnya ini, enggak. Tapi mereka harus bisa mengenali dirinya sendiri. Nah, itu yang coba kami terapkan gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti yang terlambat sudah enggak banyak lagi. Kita mencoba ini sudah 3 bulan ya kita laksanakan. Iya. Tatap muka baru 3 bulan ya, Bu. Iya, baru 3 bulan ini kami Iya, tapi laksanakan. sudah kita bisa melihat hasilnya. kita Walaupun upayakan. itu sedikit, tetapi kita manusia itu kan memang perlu berusaha ya, Iya. Bu, ya. Kalau kita diam aja status di situ ya kita tidak akan mendapatkan Iya, yang hasil penting itu apa-apa. bergerak, Bu. Bergerak, Yang iya, penting betul. berubah, lakukan dari hal yang paling Paling, sederhana, iya, betul. paling kecil dulu. Iya. Memberikan ini apresiasi kepada siswa. Iya.
walaupun jawabannya salah, tetap kita bilang, Ya, bagus sekali betul. jawabanmu, kayak gitu Hanya ya. saja kurang, Iya, sempurna, bagus gitu ini ya. dan sebagainya. dan Saya sebagainya. malah ke teman-teman jangan bilang kurang sempurna, bilang aja bagus. Oh. Bagus sekali, sudah jempol. Kalau anak itu kan senang ya. Iya. Saya tanya ke guru saya satu, ketika sampai sudah melaksanakan bentuk-bentuk yang seperti itu di kelas gimana? Iya Bu, anak-anak yang semula itu diskusi malu-malu gitu ya. Iya, dengan Itu anak, ternyata rebutan. Iya. Rebutan untuk tanya gitu. namanya anak itu kan banyak. Padahal saya cuma bilang gini Bu, cakep jawabannya, mantap, cuma gitu aja Bu. Terus semua pada berlomba-lomba karena mereka ingin dipuji gitu ya. Iya. Biar aja mereka awalnya ingin dipuji, tapi nanti habit ya, Iya. lama-lamaan pasti habit itu akan memunculkan kebaikan. Betul. Ya. Betul. Tapi luar biasa loh ya perjuangannya. Sesuatu yang dengan perjuangan yang luar biasa itu pasti nanti hasilnya juga akan luar biasa, Bunda. Saya punya tim Bu. Oh Jadi ya, di sekolah itu teamworknya saya ya. membentuk tim GSM. Gitu. Oh gitu ya. Bu. Namanya saya kasih nama The Winning Team gitu. Tim inilah Maknanya yang apa itu, Bun? tim kemenangan gitu ya. Di dalamnya itu gabungan gitu ya. Ada tim anti bullying gitu. Iya betul. Ada tim P5BK, Ya, ada tim GSM. Nah, ini bergabung kolaborasi mereka di setiap jurusan. Itu ada saya tempatkan satu-satu itu sebagai tempat mentor. Jadi kalau ada kesulitan konsultasinya ke orang yang di jurusan itu gitu ya. Jadi setiap jurusan wajib mengembangkan GSM di dalam jurusannya. Iya. Ini The Winning Team. Kadang pembulian itu juga menjadi salah satu membuat anak tidak senang di sekolah. Ya, Iya. kan? Ya. Membuat apa ya? Nggak Rasa nyaman. nggak nyaman. Iya, Ya bisa itu bisa terjadi ini. Kadang-kadang ada ini ya Bun ya, ini pernah terjadi pada salah satu ini putra kenalan saya itu juga anaknya itu akhirnya rendah diri, tidak mau bergaul dengan temannya karena bullying itu tadi. Iya. Nggak pede Nah, ya begitu kan? si anak ini mengadu ke gurunya, ternyata gurunya tidak merespon dengan baik, sehingga anak ini semakin terpuruk dan semakin dia merasa bahwa dirinya hidup sendiri. Betul. Jadi akhirnya semua apa yang dia lakukan itu dia yang tadinya anak ini berprestasi jadi tidak berprestasi. Ya, Kasihan. Sampai sekarang itu orang tuanya masih membawa anak ini ke psikolog karena harus mengembalikan apa ya kepercayaan diri. Betul. Kepercayaan diri itu sangat sulit ya. Makanya saya setuju sekali kalau misalkan ini ya sekolah menyenangkan, kemudian ada tim-tim khusus seperti itu yang menangani ini dan itu. Nah ini sungguh sangat ini. Jadi hak siswa itu betul-betul diberikan. Betul. Jadi kita supaya siswa itu karena generasi penerus ya Bu ya, yang nantinya Indonesia ini akan bawa kemana itu oleh mereka. Betul Ya sekali, itu Bu. Betul ya. sekali. Nah ini Bun, apa mungkin ini yang ini ya, kalau tadi sudah kendalanya Bunda ini kan kendala-kendala yang. Nah sekarang pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir ini, mungkin Bunda juga sudah capek nih. Ini pertanyaan terakhir ini, saya ingin tahu ini harapan-harapan apa Bunda yang Bunda inginkan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Timur, terutama yang ada di Balikpapan ini. Siap. Harapan saya sih, ini kan baru dimulai dari sekolah saya. Gitu. Ya. Harapan saya sih saya bisa berkolaborasi dengan semua sekolah yang ada di Balikpapan. Mari yuk sharing kebahagiaan bersama-sama. Mari sama-sama menggerakkan GSM ini dimulai dulu dari diri sendiri kalau belum mampu satu sekolah. Tapi mulailah berubah dari dirinya sendiri untuk lebih memanusiakan manusia di dalam proses pendidikan. Pendidikannya yang lebih humanis, lebih mengedepankan apa sih maunya siswa, apa sih passionnya siswa, itu yang harus dituruti. Bukan maunya guru, tapi maunya siswa. Gitu ya. Tapi maunya siswa pun di dalam kontrol dan kendali sekolah. Gitu ya. Bukan berarti maunya siswa bebas maunya enggak. Tetap ada rule, ada kesepakatan yang harus dibuat oleh kita bersama. Dan jangan lupa soalnya guru itu juga nggak sadar kadang melakukan bullying kepada siswanya. Ini kebiasaan ya, nggak sadar kan? Kamu nih gendut betul, itu kan sudah bullying betul. Kamu gini aja kok nggak bisa sih? Kadang gitu. Itu kan sudah bullying, mematikan kreativitas anak. Mungkin kalau anak itu tidak peka atau tidak sensitif, tidak ada masalah. Tetapi kalau anak-anak yang tipenya sensitif, itu pengaruhnya besar. Kadang anak mau tanya,
tadi sudah dijelaskan masa nggak ngerti-ngerti. Akhirnya Sudah bullying. iya, akhirnya anak ini tidak akan berani bertanya karena lagi. itu sudah membudayai kebiasaan. Kebiasaannya itu tadi. Nggak sadar Iya. kalau itu bullying. Gitu. Ya, gitu. Oh, gitu. Itu harapan saya. Yuk berkolaborasi gitu ya. Ah, Semua ini, sekolah, yuk kita kolaborasi. kita ini terapkan GSM ya Bun ya, Iya. supaya anak-anak ini punya tempat yang menyenangkan sehingga mereka dengan sadar belajar tanpa kita kita mendorong, kita hanya sebagai Motivator aja, iya. kita mendorong, tapi mereka punya kesadaran sendiri untuk belajar bahwa belajar itu penting. Kita kalau juga mindsetnya itu sudah terbangun kan dia betul. bergerak sendiri gitu kan. iya. Kalau dia mindsetnya sudah terbangun bahwa belajar itu penting, ya dia gerak sendiri, nggak perlu kita suruh. Ini sepertinya Bun, kalau untuk GSM ini kalau kita kaitkan dengan kurikulum merdeka ini ya Bun ya, sangat relevan ya. Iya, sangat relevan karena di kurikulum merdeka ini kita juga diberikan kebebasan ya, terutama anak-anak ini ya. Relevan Gitu, sekali ya. relevan sekali. GSM dengan kurikulum merdeka itu relevan. Cuman bedanya mereka top down ya. Ya dari betul atas. ya. Harus Kalau jadi guru penggerak itu harus pakai seleksi. harus Ya, dan kalau ya. kita di GSM terus nggak dibatasi perlu pakai usia seleksi. ya. Itu saya yang kurang setuju itu kalau dibatasi usia. Karena gini Bun, biar kita itu sudah tua, ada guru-guru tua itu yang masih energik, mau maju. Iya. Ya. Kami punya salah satu teman yang kebetulan saat ini udah pensiun. Beliau itu udah ini, tapi energik banget, kemudian selalu inovasi. Jadi tidak semua guru tua itu punya pemikiran yang feodal yang begitu saja, itu tidak ada. Temennya ibu di sekolah saya, Bu Mastifah yang tadi. Iya betul. Itu termasuk guru old yang energik gitu, Iya, walaupun betul, mau betul. pensiun, Iya. tetapi dia mau ikut perubahan. Energik ibunya Bu. Jadi apa yang diprogramkan sekolah, wah, dia Dukung, nomor satu, nomor dukung, dukung, iya. melaksanakan duluan malah kemarin dia. Iya. Gitu ya. Oh. Jadi itu bukan menjustifikasi Iya. bahwa guru old itu nggak mau berkembang, Iya, bukan. iya, betul, ya. Bukan, ada guru old yang mau berkembang, ya kan? Contohnya ibu. Iya, terima kasih banyak sudah bincang-bincang santai lah dengan Smapa Podcast. Ya. Kami sangat sangat antusias sekali, sangat bangga sekali profil Bunda yang begitu ini. Siap. Kelihatannya masih di bawah saya usianya, tetapi Saya sangat ini ya. sweet 17 Iya. saya. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak loh, Bunda. Sama-sama. Ya. Saya juga terima kasih sudah diundang di Smapa Podcast. Iya. Ya. Tanpa diundang saya tidak bisa menyampaikan isi hati saya di sini. Ya, semoga bincang-bincang kita banyak menggerakkan hati para pendidik untuk selalu maju dan maju. Ya. Siap. Oke, demikian acara podcast Mapa di hari ini. Mohon maaf LH kalau ada salah. Selamat berjumpa kembali pada acara-acara podcast Mapa di lain kesempatan. Bye bye.